Nisa Krisdayanti dengan NIM 10572117920 kelas M20F, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan memaparkan secara singkat dua materi, yaitu Responsibility Accounting dan Perilaku Biaya Aktivitas. Responsibility Accounting atau akuntansi pertanggungjawaban. Adapun pengertian Responsibility Accounting atau akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa seorang manajer harus bertanggung jawab atas permasalahan tertentu dan hanya hal-hal tertentu saja divisi atau segmennya, sehingga manajer dapat melakukan pengendalian pada tingkat signifikan. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Selanjutnya, syarat menerapkan responsibility accounting. Adapun syarat untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban yaitu: pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggung jawab, wewenang, dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen. Selain itu, harus menggambarkan pembagian tugas. 2. Anggaran. Setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kerjanya. 3. Penggolongan biaya. Pemisahan biaya ke dalam biaya terkendalikan dan tidak terkendalikan perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban karena tidak semua biaya yang terjadi di suatu bagian dapat dikembalikan oleh manajer, maka hanya biaya-biaya terkendalikan yang harus dipertanggungjawabkan olehnya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi akuntansi pertanggungjawaban. Adapun tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah mengajak para karyawan untuk melakukan pekerjaan yang benar serta dalam bertanggung jawab atas penyimpangan biaya maupun penghasilan atau pendapatan perusahaan. Adapun keuntungan dari akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri adalah individu dalam organisasi itu berperan serta dalam mencapai sasaran perusahaan secara efektif dan efisien. Akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagai alat pencatatan, pelaporan, dan pengawasan atau pengendalian. Selanjutnya, jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi manajemen menawarkan 3 jenis akuntansi pertanggungjawaban, antara lain sebagai berikut. Pertama, akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsional. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsional membebankan tanggung jawab kepada individu atau unit organisasi seperti departemen dan pabrik dan mengukur kinerja berdasarkan aspek keuangan. Kedua, akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas berfokus pada proses dan tim. Tanggung jawab kinerja diukur berdasarkan faktor keuangan atau operasional. Waktu, kualitas, efisiensi merupakan dimensi penting dari kinerja karena sistem ini bertujuan untuk menghasilkan produk dengan biaya rendah, berkualitas tinggi, dan diterima konsumen tepat waktu. 3. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam strategi operasional dan mengembangkan dimensi pertanggungjawaban menjadi 4 dimensi, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya, contoh kasus akuntansi pertanggungjawaban pada PT Pelindo. PT Pelabuhan Indonesia 4 merupakan suatu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak dalam bidang jasa perhubungan laut yang berkantor pusat di Makassar.
BUMN ini membawahi 18 kantor cabang dan 2 unit pelayanan kepelabuhanan atau LJPK yang meliputi wilayah Sulawesi, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Setiap cabang menjalankan 10 segmen usaha: pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa barang, pengusahaan alat, pelayanan terminal peti kemas, pengusahaan TBAL, tanah, bangunan, air minum, dan listrik, kerjasama usaha, rumah sakit pelabuhan, pelayanan pelabuhan, serta rupa-rupa usaha. Melalui keputusan direksi nomor TD48 tahun 2002 disebutkan tentang struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing pusat pertanggungjawaban pada PT Pelabuhan Indonesia 4 yang menjadi objek penelitian memiliki 4 tingkat pertanggungjawaban, yaitu Direktur Utama, Direktur Fungsional, Senior Manager, dan Asisten Senior Manager. Dilihat dari segi struktur organisasi sebagai syarat utama sistem akuntansi pertanggungjawaban, maka struktur organisasi perusahaan ini dikatakan sudah memadai. Struktur organisasi perusahaan telah menjelaskan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan, sehingga timbul adanya pendelegasian dari pimpinan perusahaan kepada tingkat pertanggungjawaban yang lebih rendah. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu perilaku biaya aktivitas. Pengertian perilaku biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Atau dengan kata lain, perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Biaya tetap adalah biaya yang dalam jumlah total tetap konstan dalam rentan yang relevan ketika tingkat output di mana asumsi hubungan biaya atau output berlaku. Contohnya biaya sewa gedung, gaji karyawan, pajak, dan biaya asuransi. Selanjutnya, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah total bervariasi secara proporsional atau sebanding dengan perubahan output. Contohnya biaya tenaga kerja, biaya perlengkapan, biaya bahan bakar, biaya komunikasi, dan biaya lembur. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Contohnya biaya listrik, biaya pemeliharaan, dan biaya telepon. Selanjutnya, aktivitas, penggunaan sumber daya, dan perilaku biaya. Kapasitas adalah kemampuan aktual atau potensial untuk melakukan sesuatu. Berapa banyaknya kapasitas tergantung pada tingkat kinerja yang diminta. Tingkat yang efisien atau kinerja aktivitas ini disebut kapasitas praktis. Kadang-kadang terjadi kelebihan kapasitas. Untuk mengetahui kelebihan kapasitas yang mempengaruhi perilaku biaya, penting untuk mengetahui sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat. Pertama, sumber daya fleksibel, yaitu sumber daya yang dipasok saat digunakan atau dibutuhkan. Oleh karena itu, biaya sumber daya fleksibel merupakan biaya variabel. Contoh, biaya bahan baku. Kedua, sumber daya terikat, yaitu sumber daya yang harus ada sebelum dibutuhkan. Oleh karena itu, sumber daya terikat merupakan biaya tetap. Contohnya, gedung. Dalam jangka yang lebih pendek dikenal dengan biaya diskresi. Biaya ini terjadi karena adanya perolehan kapasitas aktivitas jangka pendek. Contoh, biaya iklan. Dalam pembahasan perilaku biaya diasumsikan bahwa biaya bersifat kontinu. Padahal dalam kenyataan fungsi biaya tidaklah kontinu yang dikenal dengan fungsi biaya bertahap. Selanjutnya, rumus biaya. Kegunaan utama yaitu terletak pada kemampuannya menginformasikan seberapa jauh rumus biaya yang diperkirakan dapat diandalkan. Pertama, R kuadrat atau koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R kuadrat adalah persentase variabilitas variabel terikat yang dijelaskan oleh suatu variabel bebas. Persentase ini merupakan ukuran goodness of fit. Semakin tinggi persentase variabilitas biaya yang dijelaskan, semakin bak garisnya.
Kedua, koefisien korelasi. Ukuran alternatif untuk goodness of truth adalah koefisien korelasi, yaitu akar dari koefisien determinasi. Karena akar dapat bernilai negatif, nilai koefisien korelasinya dapat berkisar antara -1 dan +1. Jika koefisien korelasinya positif, maka kedua variabelnya bergerak menuju arah yang sama dan terdapat korelasi positif. Korelasi positif sempurna akan menghasilkan nilai 1 untuk koefisien korelasi. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.